Hai Sobat IKP, kembali lagi bersama saya Novi di channel YouTube IKP, dan di video kali ini kita akan membahas mengenal apa itu istilah Automatic Blocking System. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Kemenq menyiapkan sistem yang mempermudah para pelaku usaha atau wajib bayar dalam melakukan penyetoran. Di saat era digital semakin maju, efisiensi dan keamanan menjadi dua faktor kunci yang sangat diperhatikan dalam setiap sektor, termasuk perpajakan. Sistem perpajakan tradisional seringkali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penipuan hingga kebocoran informasi. Lalu, untuk dapat mengatasi berbagai masalah yang timbul, pemerintah di berbagai negara, juga termasuk negara Indonesia, mulai mengimplementasikan teknologi canggih dalam sistem perpajakan mereka. Salah satunya inovasi yang signifikan adalah penerapan Automatic Blocking System atau ABS, atau sistem pemblokiran otomatis. Automatic Blocking System dalam konteks perpajakan adalah sistem yang secara otomatis dapat memblokir atau menahan transaksi dan aktivitas yang dianggap mencurigakan atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem ini menggunakan teknologi canggih seperti machine learning, big data analytics, dan algoritma kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Untuk mendeteksi secara real-time dan mengambil tindakan yang diperlukan tanpa intervensi manusia dengan melihat pola-pola anomali yang dapat mengidentifikasi aktivitas penipuan atau ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan. Fungsi dan cara kerja ABS. Yang pertama, mendeteksi anomali. Salah satu fungsi utama dari ABS adalah mendeteksi anomali dalam data transaksi. Sistem ini dilengkapi dengan algoritma yang mampu menganalisis data dalam jumlah besar secara real-time. Ketika ditemukan pola atau aktivitas yang tidak biasa, sistem ini akan memblokir transaksi tersebut hingga dilakukan verifikasi lebih lanjut. Yang kedua, mencegah penipuan. Penipuan dalam perpajakan dapat mengakibatkan kerugian besar bagi negara. ABS berfungsi sebagai alat pencegahan dengan mengidentifikasi dan menghentikan aktivitas yang berpotensi merugikan. Misalnya, jika ada wajib pajak yang mencoba melakukan penghindaran pajak melalui skema transaksi kompleks, sistem ini akan memblokir transaksi tersebut secara otomatis. Yang ketiga, verifikasi dan validasi data. Setelah sebuah transaksi diblokir, langkah selanjutnya yaitu verifikasi dan validasi. Proses ini melibatkan pemeriksaan lebih mendalam oleh petugas pajak untuk memastikan apakah transaksi tersebut sah atau memang mencurigakan. Jika transaksi tersebut sah, maka pemblokiran akan dibuka. Namun jika ditemukan indikasi pelanggaran, maka tindakan hukum dapat dilakukan. Implementasi ABS dalam sistem perpajakan. Implementasi ABS dalam sistem perpajakan melibatkan beberapa tahapan penting, diantaranya yang pertama, pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk data transaksi, laporan keuangan, dan informasi lain yang relevan. Data ini kemudian dikonsolidasikan dalam satu sistem untuk dianalisis. Kemudian yang kedua, pemodelan dan analisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah membangun model analisis menggunakan teknologi machine learning dan big data analytics. Model ini dilatih untuk mengenali pola-pola normal dan mencurigakan berdasarkan data historis. Kemudian yang ketiga, integrasi dengan sistem pajak. ABS kemudian diintegrasikan dengan sistem perpajakan yang ada. Hal ini memungkinkan ABS untuk memantau transaksi secara real-time dan mengambil tindakan otomatis ketika mendeteksi anomali. Keempat, uji coba dan kalibrasi. Sebelum diimplementasikan secara penuh, ABS harus melalui tahap uji coba dan memastikan kembali bahwa sistem tersebut berfungsi dengan baik dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Kelima, peluncuran dan pemantauan. Setelah uji coba berhasil, ABS dapat diluncurkan dan terus dipantau untuk memastikan sistem tetap efektif dan dapat beradaptasi dengan perubahan pola transaksi. Keuntungan implementasi ABS dalam perpajakan. Implementasi ABS dalam sistem perpajakan menawarkan berbagai keuntungan yang signifikan, antara lain, yang pertama, meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan adanya ABS ini, wajib pajak akan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi karena mereka tahu bahwa setiap aktivitas mereka dipantau dan dianalisis secara ketat. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi kasus penghindaran pajak. Kemudian yang kedua, efisiensi operasional.
Proses pemantauan dan penegakan aturan perpajakan menjadi lebih efisien dengan adanya ABS. Petugas pajak tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan manual yang memakan waktu. Sistem otomatis ini dapat mengurangi beban kerja dan memungkinkan fokus pada kasus-kasus yang lebih kompleks. Yang ketiga, penghematan biaya. Implementasi ABS juga dapat menghemat biaya dalam jangka panjang. Dengan sistem otomatis yang bekerja non-stop, kebutuhan akan tenaga kerja manusia untuk melakukan pengawasan dapat dikurangi. Selain itu, dengan mengurangi tingkat penipuan dan penghindaran pajak, penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat meningkat. Tantangan dan risiko implementasi ABS dalam perpajakan. Yang pertama, keakuratan sistem. Meskipun ABS dilengkapi dengan algoritma yang canggih, keakuratan deteksi anomali tetap menjadi tantangan. Algoritma yang digunakan harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan pola penipuan yang semakin kompleks. Hal ini karena ada risiko terjadinya false positif, di mana transaksi sah diblokir karena terdeteksi sebagai mencurigakan. Kemudian yang kedua, privasi dan keamanan data. Sistem ABS membutuhkan akses terhadap data transaksi yang sangat sensitif. Hal ini menimbulkan risiko privasi dan keamanan data. Pemerintah harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis dilindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan. Ketiga, implementasi dan pemeliharaan. Implementasi ABS memerlukan investasi awal yang signifikan dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan staf. Selain itu, pemeliharaan sistem ini juga membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Pemerintah harus siap menghadapi tantangan ini agar ABS dapat berfungsi secara optimal. Automatic Blocking System merupakan inovasi penting dalam pengawasan perpajakan. Dengan kemampuan untuk mendeteksi anomali dan mengambil tindakan otomatis, ABS dapat meningkatkan efisiensi, mencegah kecurangan, dan meningkatkan kepatuhan pajak. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, dengan perencanaan dan implementasi yang tepat, ABS memiliki potensi besar untuk merevolusi sistem perpajakan di berbagai negara. Implementasi yang sukses dari ABS tidak hanya akan meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang adil dan transparan. Itu tadi informasi seputar apa itu Automatic Blocking System. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.